Morgan sendiri. Morgan, sebenarnya banyak yang bertanya-tanya ya kan. Saat ini kan memang sudah nggak di Smash. Ya. Fokus karir di acting dan nyanyi juga. Mungkin banyak orang yang bertanya dulu kenapa sih sosok Morgan, sosok cowok yang sekul Morgan, setampan Morgan mau ikut jadi boy band gitu. Awal dulu mungkin punya impian jadi guru nari kah atau guru dance? Enggak, justru saya nggak ada basic nari sama sekali. To be honest, saya jujur saya memang benar-benar nggak ada basic nari sama sekali. Jadi kalau misalnya kalian masih bisa nonton di YouTube ada video-video saya perform bersama teman-teman, mungkin saya yang paling kaku dari saya karena jujur waktu saya masuk Smash saya cuma punya keinginan untuk nyanyi. Gitu. Karena saya dulu pernah ikut audisi salah satu acara dan saya nggak dapat, ya udahlah. Terus saya melanjutkan hidup dengan bekerja sebagai model. Terus akhirnya saya dapat tawaran dari mantan bos agensi saya, kalau misalnya temannya adalah salah satu produsernya Smash. Ya udah, dia menawarkan saya untuk ya udah coba aja audisi gitu. Karena kan kamu pengen nyanyi tapi gagal kan. Audisinya gagal untuk acara kompetisi nyanyi waktu itu sangat terkenal dan sampai sekarang masih ada. Jadi ya udah saya ikut-ikut aja dengan harapan mungkin saya bisa menyalurkan keinginan nyanyi saya menjadi penyanyi itu di tempat ini, boy band. Dan waktu itu kan memang sangat terkenal banget ya. Waktu itu tahun itu One Direction juga lagi baru mulai nih. In banget. Pokoknya boy band itu lagi in banget. Nah, jadi saya pikir berarti mungkin formatnya mungkin kayak UK boy band atau US boy band. Tapi di saat yang bersamaan Korean Wave juga lagi menghajar Indonesia habis-habisan nih, dari K-drama, K-music, K-pop, apapun itu yang berbau Korea itu sangat in banget dan mereka juga sangat terkenal dengan industri musik yaitu boy band dan girl band. Nah, itu mungkin yang menjadi referensi dari produsernya Smash tanpa saya tahu. Jadi pas waktu saya udah keterima, terus tiba-tiba akhirnya ketemu anak-anak semua kan dari Bandung dan mereka rata-rata udah saling kenal satu sama lain. Jadi saya benar baru banget dari Jakarta datang ketemu mereka, ternyata mereka lagi workshop dance. Nggak cuma workshop vokal sama workshop public speaking, ternyata ada workshop dance juga. Dan saya kayak what? Jujur saya waktu audisi saya cuma audisi nyanyi doang sama produsernya. Saya nggak ada audisi nari gitu dan saya waduh gimana ya. Nah tapi karena kami dikasih waktu lebih, terus kayak ya udahlah, kayak orang tua juga kayak mama dan papa juga sangat menyemangati saya untuk ya udah coba aja, kalau nggak dicoba kan nggak tahu. Ya udah saya coba 6 bulan saya mengikuti dance, tetap aja saya masih kaku. Tapi itu sih salah satu pengalaman yang nggak akan terlupakan sih, kayak saya bisa belajar nari. Tapi walaupun nggak punya basic nari, walaupun ngerasa kaku gitu kan, terus tampil bersama Smash. Nah, lu ngerasa malu sama diri lu sendiri nggak sih? Yang pasti waktu saya harus perform pertama kali, saya sempat di ultimatum sama produsernya. Kalau misalnya dance kamu untuk lagu pertama kami waktu itu I Heart You, kalau misalnya kamu nggak luwes, nggak ikut perform. Untuk first performance kami gitu. Jadi saya bekerja 2 kali lipat lebih keras dibanding anak-anak karena mereka udah terbiasa dengan koreografi, mereka cepat menyerap, sedangkan saya baru banget. Jadi saya bekerja lebih keras. Hasilnya saya cukup puas. Walaupun masih ada sedikit kaku, tapi saya cukup puas untuk orang baru seperti saya, untuk orang baru dalam dunia tari, saya cukup puas sih. Oke lah gitu. Gitu. Tapi saya nggak expect saya bisa seluwes mereka gitu. Even setelah 3 tahun sama mereka juga pas perform juga saya merasa dan saya juga masih sangat kurang banget, tapi karena energi yang diberikan terus juga euforia penonton, jadi saya bersemangat aja melakukannya. Jadi kayak semangat gitu, nggak mau bikin malu gitu, karena mereka kan jago-jago. Apa itu jadi alasan kemarin tuh keluar dari kalau alasan nggak, itu teknis aja sih. Itu teknis karena itu tadi kan seperti kata mama dan papa kan, kalau nggak dicoba kan nggak tahu. Kalau misalnya nggak dicoba mungkin saya nggak ada di sini sekarang, karena saya bisa dikenal sama masyarakat Indonesia. Saya bisa punya kesempatan untuk main film di industri perfilman Indonesia karena semuanya berawal dari Smash kan. Berarti Smash jadi saksi kunci keberhasilan kamu di itu adalah awal karir saya sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya saya waktu itu akhirnya pada saat tahu kalau formatnya kayak begitu dan saya nggak jadi ikut, ya mungkin saya masih struggling ya sampai sekarang untuk bisa menembus dunia entertainment yang
susah banget ini yang persaingannya banyak. Tak ada yang bisa